Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Wardani, NPM 2101084.001 dari jurusan Tadris Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Materi yang akan saya jelaskan untuk ujian tengah semester ini yakni fotosintesis, harvesting sunlight, dan asimilasi CO2. Materi yang pertama yaitu fotosintesis harvesting sunlight atau memanen sinar matahari. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari keberhasilan kompetitif pada tumbuhan hijau dengan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Fotosintesis tidak hanya terjadi pada organisme eukariotik seperti tumbuhan hijau dan alga hijau, tetapi juga pada organisme prokariotik seperti cyanobacteria dan kelompok bakteri tertentu. Yang pertama ada penampang struktur daun. Permukaan sel epidermis yang terbuka dilapisi dengan kutikula. Sel palisade ini umumnya memiliki jumlah kloroplas yang lebih banyak daripada sel mesofil bunga karang. Jumlah kloroplas yang lebih tinggi dalam sel palisade ini tidak diragukan lagi karena mencerminkan adaptasi terhadap tingkat fase yang lebih tinggi untuk cahaya aktif fotosintesis yang umumnya terjadi pada permukaan atas daun. Pada 6CO2 plus 12H2O, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Kemudian jumlah molar yang sama dari CO2 dan O2 dikonsumsi dan dikembangkan masing-masing menjadi CO2 plus 2H2O plus O2 plus H2O. Energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ekuivalen reduksi kuat dari H2O cukup kuat untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Energi tambahan untuk pengurangan karbon diperlukan dalam bentuk ATP yang juga dihasilkan dengan mengorbankan cahaya. Oleh karena itu, fungsi utama dari reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya adalah untuk menghasilkan NADPH dan ATP yang diperlukan untuk reduksi karbon. Yang kedua, sebuah fotosistem berisi antena dan pusat reaksi. Setiap pusat reaksi terdiri dari klorofil unik, sebuah molekul yang dianggap hadir sebagai dimer. Klorofil pusat reaksi ini ditambah protein terkait dan pembawa redoks terlibat langsung dalam reaksi redoks yang digerakkan oleh cahaya. Yang ketiga, organisasi sistem transport elektron fotosintesis dalam membran tilakoid. Seperti namanya, kompleks pemanen cahaya berfungsi sebagai sistem antena yang diperluas untuk memanen energi cahaya tambahan. Fungsi kompleks permanen cahaya dan antena ini adalah untuk menyerap cahaya dan mentransfer energi ini ke pusat reaksi. Keuntungan utama dari mengasosiasikan pusat reaksi tunggal dengan jumlah besar pemanen cahaya dan molekul klorofil antena ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pemanfaatan energi cahaya. Yang keempat, skema Z untuk transport elektron fotosintesis. Pertama, dalam pikoseconds, peopitin melewati satu elektron ke akseptor elektron quinon yang disebut QNA, menghasilkan pembentukan. Pada skala waktu mikrodetik yang lebih lambat, elektron dilewatkan dari QNA ke plastoquinon menghasilkan pembentukan. Kedua, pemisahan muatan awal lebih stabil karena P680+ adalah oksidan yang sangat kuat dan mampu mengekstraksi elektron dari air. Elektron yang mereduksi P680+ paling cepat disuplai oleh sekelompok 4 ion mangan yang terkait dengan kompleks kecil protein yang disebut oksigen evolving complex. Ini juga mengikat Cl- yang diperlukan untuk fungsi pemisahan air.
Materi yang kedua yaitu asimilasi CO2. Udara merupakan sumber CO2 untuk fotosintesis. Pertukaran gas antara daun dan udara sekitarnya tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh pembukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut stomata. Peran utama stomata pada daun adalah untuk memungkinkan masuknya CO2 ke dalam daun untuk fotosintesis, sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Pergerakan stomata sangat sensitif terhadap faktor lingkungan eksternal seperti cahaya, CO2, status air, dan suhu. Yang pertama ada stomata sebagai kompleks kontrol pertukaran gas pada daun dan menjaga agar daun tidak kehilangan air. Pada epidermis daun terdapat pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar yang disebut stomata. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis dan kehilangan air untuk menutup pori ketika CO2 tidak diperlukan. Stomata mengendalikan dua proses yang sangat penting tetapi saling bersaing, yaitu penyerapan CO2 untuk fotosintesis dan menjaga proses kehilangan air. Pori dalam hal ini biasanya berupa celah memanjang. Yang kedua, CO2 masuk ke daun melalui proses difusi. Wadah ditutupi dengan membran tipis yang dilubangi dengan pori-pori dengan dimensi yang diketahui. Diketahui laju difusi sama dengan V sama dengan D dikali A. Garis putus-putus adalah isobar, mewakili daerah dengan tekanan parsial CO yang setara. Yang ketiga, mekanisme buka tutup stomata. Hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Mikrofibril tambahan disusun secara longitudinal di dalam penebangan dinding ventral, berikatan silang dengan pita radial dan membatasi ekspansi di sepanjang dinding ventral. Akibatnya, akumulasi K+ dalam sel penjaga sekarang diterima sebagai proses universal dalam pembukaan stomata. Yang keempat, gerakan stomata dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Di sisi lain, kondisi tekanan air yang ekstrim harus mengesampingkan kebutuhan fotosintesis langsung tanaman dan menyebabkan penutupan. Melindungi daun terhadap efek pengeringan yang berpotensi lebih merusak. Yang kelima, peran cahaya dan karbon dioksida dalam pembukaan stomata. Secara umum, konsentrasi CO2 yang rendah dan cahaya merangsang pembukaan stomata, sementara itu konsentrasi CO2 yang tinggi menyebabkan penutupan yang cepat bahkan dalam cahaya. Penutupan sel penjaga dalam gelap dapat dikaitkan dengan akumulasi CO2 di dalam daun. Pada tingkat flange yang lebih tinggi, pembukaan stomata di bawah cahaya biru secara konsisten lebih tinggi daripada di bawah warna merah pada tingkat flange yang sama. Dapat kita simpulkan, jadi pertukaran gas fotosintesis antara daun dan udara bergantung pada difusi dan diatur oleh pembukaan dan penutupan pori-pori epidermis khusus yang disebut stomata. Siklus ini adalah urutan reaksi yang digunakan semua tanaman untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbon organik. Enzim kuncinya adalah ribulosa -1,5 bifosfat karboksilase oksigenase yang mengkatalisis penambahan molekul karbon dioksida ke molekul akseptor ribulosa -1,5 bifosfat. Sebagian besar siklus melibatkan serangkaian penataan ulang gula yang meregenerasi RUBP dan mengakumulasi kelebihan karbon sebagai gula 3- karbon. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.